بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, fahuwa ar-rahmanul ladzi 'allamal qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, al-malikul karimul manan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu ilan nasi kaffah basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biidnih wa sirajan munira. Amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan di hari yang berkah ini kita akan melanjutkan pembelajaran via daring materi akhlak bersama kami Ahmad Wahidin. Tema yang kita angkat pada kesempatan hari ini adalah rendah hati dan tercelanya takabur. Adapun tujuan pembelajaran pada tema ini, yang pertama, mengetahui dan memahami arti tawadu dalam Islam, sehingga kita bisa mengamalkannya, insya Allah. Yang kedua, mengambil spirit orang-orang soleh terdahulu, bagaimana mereka bersikap tawadu. Saudaraku dan para santri sekalian, seorang muslim bertawadu dengan tidak merendahkan maupun menghinakan diri, karena tawadu adalah akhlaknya yang luhur dan sifatnya yang tinggi. Sementara kesombongan atau takabur bukan akhlaknya dan tidak pantas atau patut bersanding dengannya. Sebab seorang muslim bertawadu adalah untuk dimuliakan dan tidak mau sombong agar tidak dicampakkan. Sebab sudah menjadi sunatullah mengangkat derajat orang-orang yang tawadu dan merendahkan orang-orang yang sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Sedekah tidak mengurangi harta dan tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba karena pemaafannya melainkan kemuliaan, dan tidaklah seseorang bertawadu karena Allah melainkan Allah mengangkat derajatnya. Beberapa dalil tentang perintah tawadu. Yang pertama terdapat dalam surat Al-Isra ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tamshi fil ardi marha. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Yang kedua, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kamu sekalian saling bertawadu, sehingga tidak ada seorang pun yang menyombongkan diri atas yang lain, dan tidak ada seorang pun yang melampaui batas kepada yang lain. Hadis riwayat Muslim. Beberapa dalil tentang larangan berbuat takabur. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Thalathatun la yukallimuhumullah yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzur ilaihim wa lahum adzabun alim. Syekhun janin wa malikun kadzabun wa ailun mustakbirun.
3 golongan yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka di hari kiamat, tidak mensucikan mereka, dan tidak melihat mereka, dan bagi mereka siksa yang pedih. Yang pertama, orang tua yang berzina. Yang kedua, raja pendusta. Dan yang ketiga, orang miskin yang sombong. Adapun dalil yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'izzu izaruhu wal kibriya'u rida'uhu." Qala Allah Ta'ala, "Faman yunazi'uni 'adzabtuhu." Kejayaan adalah sarung Allah, kesombongan adalah selendangnya. Allah Ta'ala berfirman, "Maka siapa yang melepaskannya dariku atau menandingiku, akan aku siksa dia." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ketika seorang laki-laki berjalan mengenakan pakaian yang membuatnya bangga dengan dirinya, rambutnya tersisir rapih, berlaku angkuh dalam berjalannya, tiba-tiba Allah membelah bumi dan menelannya, maka dia dalam keadaan meronta-ronta di dalam bumi sampai hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari pada nomor hadis 5789. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim terdapat pada nomor hadis 2088. Saudaraku dan para santri sekalian, ciri-ciri orang yang bertawadu. Yang pertama, jika seseorang berdiri menyambut kedatangan orang-orang awam dengan muka berseri-seri dan gembira, lemah lembut dalam bertanya, memenuhi undangannya, membantu kebutuhannya, dan tidak menganggap dirinya lebih baik dari mereka, maka orang itu adalah bertawadu. Ciri yang kedua, jika seorang mengunjungi orang lain yang kedudukannya lebih rendah atau setara, membawakan barang-barangnya, atau berjalan bersamanya memenuhi kebutuhan, maka orang itu adalah bertawadu. Ciri yang ketiga, jika seseorang duduk-duduk bersama orang fakir miskin, orang-orang sakit dan para penyandang cacat, atau memenuhi undangan mereka, atau berjalan bersama mereka di jalanan mereka, maka orang itu adalah bertawadu. Adapun ciri yang keempat, jika seseorang makan dan minum tanpa berlebihan, berpakaian tanpa sombong, maka orang itu adalah bertawadu. Saudaraku dan para santri sekalian, beberapa contoh kisah yang agung tentang tawaduknya orang-orang soleh terdahulu. Berikut ini kami kisahkan. Yang pertama, diriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz sedang menulis di malam hari. Lalu datang tamu kepadanya, sedangkan lampunya hampir padam. Tamu itu berkata, "Saya akan memperbaiki lampu itu." Umar mencegah, bukan termasuk orang yang mulia jika menjadikan tamunya sebagai pembantu. Tamu itu berkata, "Kalau begitu saya bangunkan pembantu." Umar melarang. "Dia baru saja tidur. Jangan Anda bangunkan." Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz bangkit mengambil botol dan memenuhi lampu dengan minyak. Tamu itu berkata, "Anda melaksanakannya sendiri, wahai Amirul Mukminin." Umar menjawab, "Saya pergi sebagai Umar dan datang sebagai Umar. Tidak berkurang apapun dari saya. Sedangkan sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah yang bertawadu." Kisah yang kedua, diriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an lewat sambil membawa daging di tangan kirinya dan tongkat di tangan kanannya. Padahal saat itu beliau adalah Amirul Mukminin,
khalifah mereka. Kisah yang ketiga, diriwayatkan bahwa Ali radhiyallahu an membeli daging dan membawanya di dalam mantelnya. Ada yang mengatakan dibawakan saja oleh seseorang. Wahai Amirul Mukminin. Beliau menjawab, kepala rumah tangga lebih berhak membawanya. Kisah yang keempat, dari Abu Salamah, saya berkata kepada Abu Sa'id Al-Khudri, bagaimana penilaian Anda tentang cara berpakaian, minum, berkendaraan dan makannya orang sekarang? Dia berkata, hai saudaraku, makanlah karena Allah, minumlah karena Allah, dan berpakaianlah karena Allah. Karena sesuatu yang dimasuki kesombongan, kebanggaan dan pamer, atau agar terkenal adalah kemaksiatan dan pemborosan. Dan laksanakanlah pekerjaan-pekerjaan di rumahmu, seperti yang dilaksanakan Rasulullah SAW di kediaman beliau. Beliau memberi makan, minum, dan menambatkan unta, menyapu rumah, memerah susu kambing, memperbaiki sandal, menambal baju, makan bersama pembantu beliau, menggilingkan tepung untuknya bila kecapaian, membeli sesuatu dari pasar, tidak malu membawanya dengan tangannya, atau meletakkannya di ujung baju beliau untuk dibawa ke keluarga. Menjabat tangan orang-orang kaya dan fakir miskin, besar dan kecil, mendahului mengucapkan salam kepada setiap orang yang menjumpainya, anak kecil maupun orang tua, hitam maupun merah, merdeka maupun budak, yaitu mereka yang mengerjakan sholat, yakni kaum mukminin. Alhamdulillah, saudaraku dan para santri sekalian, materi kita cukupkan. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi kami via Wapri. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.